gigi aku itu kan gigi depan aku tuh pernah patah gara-gara kecelakaan. Patah gigi depan yang dua-duanya apa? Gigi apa ya namanya kalau depan ya? Susu ya? Apa? Gigi seri. Keri ya, itu Itu patah. Terus tapi ya, nggak terus saya tindak waktu setelah kecelakaan itu nggak saya tindak. Jadi baru berapa tahun kemudian ya berapa ya? 5 tahun kemudian tuh baru saya tambal gitu. Nah tambalnya tuh sama koas karena tuh lagi ada program kayak gratis requirement gratis koas. Iya. ya kayak Itu buat gitulah itu. memenuhi persyaratan ya, terus Enggak, pokoknya lagi ada opening apa terus yang ngerjain tuh koas. Nah itu tuh ketebelan tambalannya. Terus cuma oke. bertahan 1 tahun, sekarang copot. Nah itu apa ini aku harus tambah lagi atau gimana gitu? Jadi kalau boleh tahu itu terjadi kecelakaannya itu kalau boleh tahu umur berapa, Kak? Umur berapa ya? Udah 2018 saya SMA kelas 1. Sekarang saya Baik, jadi kuliah udah semester akhir. oke. Jadi ditambelnya itu ketika kuliah, Kak. Oh Semasa iya, kuliah. kuliah 2 tahun yang lalu gitu. Oke, kalau boleh tahu patahnya itu seberapa parah, Kak? Dari gigi yang utuh itu hampir setengahnya atau gimana, Kak? Hampir awalnya tuh nggak setengahnya Kak, jadi kayak berapa ya? Berapa kayak sedikit gitu, cuma waktu ditambal itu kan kayak dikikis gitu, jadi kayak jadinya kelihatan setengah gitu Kak. Oke, jadi kelihatannya setengah. Eh, Mm. kenapa alasan untuk ditambelnya itu 5 tahun kemudian, Kak? Baru kepikiran Kak. Enggak sih, apa ya? Ya baru ini. Enggak sih Kak, sebelum ya karena kemarin itu karena gratis, jadi saya ya udah coba aja gitu. Tapi sebelumnya saya pernah nanya berapa ya, setahun yang lalu sebelum tambal tuh, setahun yang lalu itu pernah konsul ke poli giginya kampus aku, katanya harus di ronsen gitu. Ya, Ya saya takutnya situ. Tapi takutnya ternyata di sini. waktu di kemarin sama koas yang nambahin katanya nggak usah di ronsen kalau misalnya kamu masih ngerasa ngilu gitu kan, kayak di tes apa sih, kayak dikasih kapas terus di tes gitu Vitality sakit test, kan itu namanya gitu. vitality. Oke. Oh ya, terus aku bilang masih sakit gitu, katanya oh berarti syarafnya masih ada gitu, intinya gitu. Terus sekarang giginya jadi agak kuning Kak, kuning ya, agak kuning ya deh ya. Kuning. Jadi giginya kuning mengarah ke kecoklatan atau kuning aja? Kenapa Kak? Jadi giginya itu kuning beda sama gigi warna gigi yang lain atau gimana, Kak? Agak 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 beda ya. Iya, tapi nggak sepenuhnya kuning full gitu. Nggak kuning full, memang karena agak beda karena kan saya juga ngopi juga jadi kuning. ya, Agak Tapi apakah ada rasa sakit yang mengiringi? enggak sih Kak, sampai sekarang sih ngerasa biasa aja gitu. Dari awal dulu patah pun juga biasa, maksudnya ketika makan biasa aja gitu. Nah itu Oke, jadi nanti apa saya kalau misalnya ke dokter lagi untuk ditambah, apa nanti akan ada ronsen gitu atau enggak ya? oke, jadi kalau giginya patah, ini kasusnya itu dalam kedokteran gigi disebutnya karena trauma ya Kak penyebabnya. Bisa jadi karena jatuh atau tadi yang Kakak bilang kecelakaan. Jadi yang pertama itu kan yang terjadi gigi patah itu gigi rahang atas ya Kak. Ya. Apalagi depan kan Kak. Jadi problem atau masalah utama dari gigi patah di bagian depan itu kan pasti karena estetik dong Kak. Pasti ada unconfident, ada rasa nggak percaya diri. Apakah ada? Ada sih Kak. Nah, jadi biasanya problem masalahnya itu Kak. Nah, jadi kan tadi Kakak ke poli gigi di kampus Kakak. Nah, jadi biasanya di ronsen itu dilihat Kak, apakah fraktur atau patahnya ini
parah ataupun ekstensif kayak patahnya tuh parah deh, nggak bisa mungkin untuk direstorasi. Itu untuk mempertimbangkan apakah gigi kakak ini masih bisa direstorasi atau enggak. Jadi itu concern. Terus tadi kakak bilang tes apa giginya udah mati atau belum, itu namanya tes vitality. Itu biasanya dilakukan penyemprotan dari klor etil, lalu biasanya rasanya itu dingin kan kak ketika dilakukan tes. Iya. Dingin. Masih inget gak kak? Masih. Nah, kalau misalnya masih dingin, masih bisa ngerespon, masih bisa ngerasa, itu menandakan baik dong, Kak. Berarti gigi kakak masih sensitif, masih ada, belum mati, masih bisa merasakan panas, dingin, seperti itu. Jadi, lebih baik. Jadi, tadi kan kakak bilang kakak nambahnya di koas. Nah, untuk dari penambalan gigi seri ataupun gigi depan pada rahang atas itu biasanya menggunakan resin komposit, itu base dari bahannya. Karena tambalan itu pada dasarnya ada macam-macam, ada yang dari resin, ada yang GIC gitu. Jadi resin ini adalah bahan tambalan yang sangat estetik, yang warnanya ini sangat menyerupai gigi dan sangat direkomendasikan untuk penambalan gigi seri bagian depan terutama, karena warnanya ini bisa sangat menyerupai gigi. Namun kekurangannya ini ketika diaplikasikan ini harus benar-benar terisolated, jadi harus benar-benar kering kak. Nah mungkin tambalan yang ini copot itu karena si koasnya tersebut ataupun dokter gigi yang sedang menangani kakak tersebut tidak melakukan isolasi secara baik dan benar, sehingga proses dari penempelan bahan restorasinya tersebut, bahan resin tersebut ke permukaan gigi kakak itu kurang sempurna, jadi lebih gampang copot kayak gitu kak. Untuk sarannya lebih baik itu ditambal sih kak, karena kan bagaimanapun juga gigi seri depan itu berperan ya kak, apalagi untuk mengunyah makanan, untuk menggigit makanan seperti itu. Pasti kakak ngerasa terganggu dong. Iya sih kak. Iya nggak kak? Oh iya. Iya, jadi saran aku lebih baik ditambal kak gitu. Untuk consideration-nya kan untuk dari estetik, lebih percaya diri, dan juga untuk fungsi pengunyahannya itu bisa kembali normal, kembali sempurna gitu kak. Apalagi untuk rahang atas bagian depan untuk menggigit seperti itu kak. Apakah ada pertanyaan lagi kak? Kakak juga membahas mulut gak sih kak? Kalau mulut kan saya itu kan karena jadi tadi untuk itu kenapa kak? Iya, lanjut aja kak, nggak apa-apa, sorry. Ya kan karena tadi yang kecelakaan tadi kan juga bekas mulut saya tuh kan kerobek juga, tapi kerobek gitu. Tapi sih kalau dari jauh nggak kelihatan. Nah kemarin tuh waktu kecelakaannya itu penanganan pertamanya itu kayak nggak ditangani dengan baik gitu loh yang jahitnya gitu, karena bukan dokter yang jahit tuh bidan. Karena yang paling jatuh paling deket dari tempat perkara jatuh tuh bidan gitu, jadi orang tuh yang nolongin aku tuh pada bantuin ke bidan gitu. Jadi jahitnya tuh nggak bener. Nah karena udah lama jadi kurang rapi gitu. Jadi kalau boleh tahu itu kakak robeknya itu di bagian sebelah mana ya kak? Sebelah kiri kak, kiri atas. Ya, bibir atas kiri. Mulut itu. Iya, pokoknya gitu lah. Bibir atas kiri. Jadi keluhannya itu kenapa ya kak? Kan udah dijahit terus? Itu kalau misalnya suatu saat saya mau misalnya mau benerin kerapihan ini tuh bisa atau enggak sih kak? Gitu. Oke, kalau misalnya udah di ranah itu kalau untuk dirapihin kan itu di dalam rongga mulut ya kak, apakah itu mengganggu? Karena pada dasarnya kalau di dalam rongga mulut itu kan nggak terlihat ya kak? Enggak sih kak, sayanya nggak keganggu. Dari jauh juga orang nggak ngeh juga biasanya. Selagi nggak mengganggu dari estetik ataupun fungsinya, it's okay sih kak, nggak apa-apa. Karena kan yang penting udah ketutup rapat kan dari si jahitannya tersebut. Jadi nggak usah dilakukan apa-apa lagi. Mungkin untuk masalah giginya tuh ya tadi ditambal ulang. Oke, cukup kak?
Siap. Ini Ah, masih siap. oke. Next ini ada Andikvan. Andikvan, kamu mau nanya apa, Andikvan? Aku mau nanya ini apa tentang gigi bungsu. Aku kan udah setahun nggak ini apa namanya dibiarin gigi bungsunya itu nggak kenapa-napa, tapi Ya, terus? pas beberapa hari kemudian apa namanya hari-hari ini kalau makan tuh suka berdarah begitu. Itu gimana ya? Itu harus dicabut apa didiemin aja? Kalau boleh tahu gigi molar ketiganya, kamu umur berapa kalau boleh tahu? Aku umur 18 tahun. Dari 18 tahun. Keluhannya itu gusinya suka berdarah ya? Iya. Iya nggak, Andikvan? Iya. Ya, jadi itu sesuatu hal yang normal sih Kak, karena gusinya tersebut masih menutupi dari benih gigi yang molar ketiganya tersebut. Nanti kalau misalnya udah erupsi sempurna, maka gusi tersebut akan bergeser gitu seiring dengan ketika gigi molar ketiganya itu tumbuh ke atas gitu. Jadi itu hal yang normal. Mungkin diusahakan pada saat mengunyah itu tidak mengenai dari bagian gusi yang terkena giginya tersebut, kayak gitu. Oh, tapi ini Kak, ini kan udah lama, udah setahun, terus gigi bungsunya itu cuma nongol sedikit doang. Nah, itu gimana Kak? Oke, jadi menurut kakak itu tumbuhnya ke atas atau miring ke samping? Itu udah di rongsen kan setahun yang lalu. Ya. Terus ini giginya agak miring gitu, nggak tumbuh ke atas Oke. tapi agak miring sedikit. Nah, ya, jadi itu namanya impaksi ya. Nah, balik lagi impaksi ini mengganggu kamu atau enggak? Apa sering nyangkut makanannya gitu. Nah, kalau misalnya mengganggu, itu bisa mungkin dikonsultasikan ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan. Karena kalau misalnya nggak dicabut, maka gigi tersebut ini akan rentan untuk terjebak dari sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan tersebut kalau didiamkan lama itu akan menjadi tempat yang sangat sesuai untuk gigi berlubang kayak gitu. Jadi lebih baik dicabut. Apakah sudah cukup, Andi? Kalau nggak dicabut gimana Kak? Apa nanti bengkak? Sebenarnya gitu? Bisa bengkak apa gimana? Oke, jadi gitu? Bisa jadi. Ya, sangat mungkin karena terjebaknya makanan tersebut akan menginisiasi atau menjadi suatu permulaan dari terjadi infeksi. Kan bakteri itu bakal terjebak kan, bakal trapped di sisa-sisa makanan tersebut. Nah, kalau terjadi infeksi, kalau infeksinya nyebar ke gingiva atau giginya nyebar ke gusi, itu kan akan terjadi pembengkakan. Nah, itu bisa jadi menjadi suatu masalah yang bisa berdampak di kemudian hari. Jadi lebih baik dilakukan pencabutan gitu. Tapi nanti kalau dicabutnya 3 tahun kemudian boleh nggak Kak? Sebenarnya ya nggak apa-apa aja sih, it's okay. Oh, asal nggak mengganggu nggak apa-apa gitu ya Kak? Ya, asal nggak ada keluhan. Itu sebenarnya molar ketiga ini tidak mempunyai fungsi yang sangat penting di permukaan gigi gitu. Jadi dia itu adalah suatu gigi yang tambahan. Yang penting itu kan molar pertama atau gigi geraham yang pertama gitu. Jadi kalau misalnya gigi molar ketiga itu dilakukan pencabutan ya nggak apa-apa Kak. Oh, oke. Terima kasih Bu Dokter. Iya, aku belum dokter sih by the way. Oke, sama-sama. Oke, ada yang nanya lagi nggak ya? Kak, aku mau nanya. Oke, Arta boleh. Kan tadi kan kalau misalkan gigi bungsu tuh kalau kan aku kan ada gigi bungsu nih. Nah, tapi tuh gigi bungsu itu bentuknya tuh kayak masuk ke dalam gusi gitu loh. Terus tapi nggak sakit. Tapi kadang susah gitu loh buat dibersihin. Nah, kalau misalkan gigi bungsunya dicabut, nanti bakal mempengaruhi bentuk gigi kita nggak? Oke, jadi yang tadi aku bilang tadi, kalau molar ketiga itu tidak memainkan role play penting dalam fungsi pengunyahan di dalam rongga mulut. Jadi, kalau misalnya kita lakukan pencabutan pada molar ketiga ataupun gigi bungsu itu, tidak terjadi perubahan baik dari fungsi pengunyahan ataupun fungsi estetik ataupun rahangnya bisa berubah, itu enggak. Jadi, kalau misalnya ada masalah terkait gigi bungsu karena dia numbuhnya paling belakangan dan numbuhnya ini miring, maka kan harus dicabut ya, karena
itu akan terjadi yang tadi kamu dengar gak yang tadi menginisiasi dari karies akan makanan yang terjebak itu akan menimbulkan dari tempat yang sesuai untuk terjadinya karies kayak gitu. Nah, tadi kamu nanyanya apa? Sorry. Iya, kalau dicabut kan nanya sih kalau misalnya dicabut bakal mempengaruhi gigi sampingnya nggak, soalnya gigi sampingnya itu geraham ya Kak. Gerahamnya itu kayak miring juga karena ada sih gigi bungsu ini bentuknya. Nah, kalau udah terjadinya kayak gitu lebih baik dicabut karena kamu kan bilang ya mempengaruhi gigi sebelahnya. Kalau udah mempengaruhi gigi sebelahnya itu role play-nya itu lumayan penting di gigi. Jadi lebih baik dicabutnya itu molar ketiganya gitu. Oh, berarti itu tapi ini ya Kak, apa namanya pencabutannya nggak kayak gigi biasa, harus operasi gitu atau apa? Nah, Karena jadi itu tergantung ya, oke. Tergantung dari derajat kemiringannya. Jadi untuk derajat kemiringan dari impaksi itu terbagi menjadi 3, ada 1, 2, 3. Mungkin bisa dianalogikan sebagai kalau 1 itu miringnya masih sedikit, 2 itu lebih miring, dan 3 itu masuk ke dalam tulang alveolar. Nah, yang parah itu ketika sudah masuk ke kelas 3. Karena kalau kelas 3 itu berarti gigi kamu ini nancep nih, istilahnya tuh nancep di tulang alveolar ataupun tulang dari gigi kamu. Nah, kalau kayak gitu harus memerlukan pencabutan lewat spesialis bedah mulut. Nah, nanti di spesialis bedah mulut itu akan dilakukan tindakan ini lebih sedikit invasif ataupun lebih sedikit progresif, yaitu dengan cara mengikis dari si tulangnya tersebut dan dicabut giginya seperti itu, baru dijahit. Tidak bisa langsung dijahit seperti gigi pada umumnya, kayak gitu. Oh, oke Kak, makasih Kak. Iya. Kamu mau nanya lagi, Kak? Oke, Andikkan. Ini aku kan pengen bersihin karang gigi. Bersihin karang gigi itu sakit gak sih? Oke, jadi kamu ini belum pernah bersihin karang gigi sebelumnya? Belum pernah. Jadi scaling itu pada dasarnya itu menghilangkan plak ataupun sisa-sisa makanan yang sudah mengeras, istilahnya tuh di permukaan gigi, sehingga yang membuat gigi itu menjadi kuning, atau kan suka ada keluhan giginya kuning gitu-gitu. Itu mungkin karena ada sisa-sisa bakteri, sisa-sisa makanan. Jadi terbentuknya plak. Nah, plak itu nggak bisa hilang dengan kita menggosok gigi pada umumnya gitu. Walaupun kita gunain odol yang sekarang ini lagi viral yang kayak bisa whitening kayak gitu-gitu, nggak bisa untuk ngilangin dari plak. Nah, jadi caranya dengan apa menghilangkan plak? Jadi menghilangkan plak itu dengan cara melakukan scaling. Nah, scaling ini mekanisme kerjanya itu adalah menghasilkan alat dengan tip atau ujung yang sedikit runcing dan menghasilkan getaran ultrasonik namanya. Nah, dari getaran itu akan merontokkan dari plak-plak tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau sakit sih enggak ya, karena kan bukan tindakan yang kayak dicabut segala macam. Jadi nggak diapa-apain, hanya tipnya itu ada getaran sedikit dan itu bisa merontokkan dari plak-plak yang menempel di permukaan gigi gitu. Seperti itu, Andi. Untuk biayanya berapa ya, Dok? Baik, kalau untuk scaling ini, kalau boleh tahu kamu ada di daerah mana? Aku kayaknya di sekitar di mana ya? Kayaknya di beberapa gigi lah, nggak banyak, sekitaran. Enggak, maksudnya kamu tinggalnya di daerah mana untuk aku bisa mempertimbangkan range harga. Jabodetabek aku. Oke, Jabodetabek itu lumayan tinggi ya untuk biaya scaling, mungkin sekitar 350 ke atas. Oh, 350 gitu. Itu udah semuanya, Kak? Iya, itu udah rahang atas dan rahang bawah udah semuanya. Kalau bisa sih milihnya emang yang klinik yang bagus ya, jadi kayak nggak, karena apa ya, mungkin ada beberapa oknum dokter gigi yang mungkin kurang memperhatikan detail gitu, asal melakukan scaling kayak gitu. Bentar, sorry banget. Kamu kenapa tiba-tiba oknum dokter gigi? Kamu dokter gigi apa bukan sih? Ayo loh. Tiba-tiba bawa oknum dokter gigi, bejir.
Disconnect dia, Dok. Iya, soalnya dari tadi tiba-tiba bahasanya bahasa langit banget, nggak bahasa bumi ya kan. Orang-orang mana ngerti scalar apa segala macam. Jadi ini Bang, lu kalau seandainya di Depok, di sekitaran Depok ke klinik gua aja bang, gua di FDC Sawangan. Kalau ada ntar lu cari aja sama gua ntar di FDC Sawangan. di Sawangan di mana itu, Bang? Sumpah Bang udah. Abang di mana lokasinya? Aku Jakarta, Bang. Oh, kalau Jakarta agak jauh sih, cuman kalau saya di FDC bang, jadi saya di FDC, nanti abang cari aja di FDC. Di FDC bagus kok bang, kita ada beberapa cabang, jadi ntar abang pilih aja yang terdekat. Dan abang di mana tinggalnya bang? Aku di Sudirman, Bang. Sudirman. Sebenarnya gini bang, kalau scaling ya, kan sebenarnya kan rata-rata itu kan klinik promonya kan di scaling ya. Soalnya scaling itu tujuannya biar si pasien tuh, orang-orang itu datang untuk lebih aware, dia periksa kesehatan giginya kayak gitu. Cuman kalau di FDC kita start di 149 itu udah all in di luar biaya admin ya. Meskipun memang beberapa meskipun safety nol. Oh, kita lagi promo bang, ada safety. Kalau abang namanya safety, ntar kita ini lagi promo di FDC. Abang cari aja. Kalau abang tahu FDC Sawangan nih, saya ketik ya FDC Sawangan. Abang cari aja di situ, ntar kalau ada dokter cowok itu saya bang, berarti bang. Dokter cowok satu-satunya saya doang soalnya. Oh. Tapi kalau scaling datang aja bang. Jadi scaling tuh gini. Kalau seandainya tadi kan si Cindy kan bilang ada oknum dokter gigi gitu ya. Ada oknum dokter gigi yang kerjanya kurang bersih. Sebenarnya bukan oknum dokter gigi bang, namanya kita kerja kadang kan kayak miss gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi bukan karena si dokter gigi itu sengaja kerjanya jelek, enggak. Kalau kita sorry, aku mau interupsi ya kak. Udah masalah mentega. Apa kan? Jadi maksud aku tuh bukan oknum dokter gigi, aku tuh mengarah oknum dokter gigi itu ke tukang gigi, Ya tadi kan bilangnya oknum dokter gigi. Ini teman-temanku tersinggung juga nih, makanya dari tadi kunyit. Iya nih, kita sebagai dentist tersinggung juga nih. Waduh, jangan. Oke, maaf ya. Oke. So, ini ada miscommunication. Dari tadi, ini jangan lah. Ini masih kuliah. Lu jangan kayak gitu nih. Ya udah kayak gitu sih. Maksudnya gini, scaling tuh sebenarnya nggak apa ya. Scaling tuh sebenarnya kan tiap 6 bulan sekali ya, Bang. Siapa tadi namanya? Bang. Aku. Bang Andi. Ya. 6 bulan sekali biar apa? Biar karang giginya itu nggak terlalu tebel bang, nggak terlalu tebel, karena kalau tebel otomatis kan getaran si alatnya nanti kan perlu yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi otomatis nanti mungkin akan kayak gitu. Nah sebenarnya si alat dia kelihatannya ujungnya tajam ya, tapi dia sebenarnya nggak runcing, dia nggak melukain si gigi. Jadi sebenarnya dia itu getar, akhirnya karangnya jadi rontok. Nah karang itu kan sifatnya kan bikin peradangan bang. Bikin peradangan ke gusinya jadi merah, suka berdarah. Nah itu idealnya dibikin itu masker, nggak tahu masker. Yaudah jangan ditaruh meja. Apa namanya? Aduh ntar dulu, aku mau ngomong. Ya udah, jadi bersihin karang gigi tiap 6 bulan sekali biar apa? Biar nggak membuat peradangan ke gusi, jadi gusinya tidak mengalami peradangan yang kronis kayak gitu. Karena yang ditakutkan kalau karang gigi itu bukan cuman giginya jadi kuning atau bau mulut, tapi yang kita takutkan sebagai dokter gigi itu sebenarnya ada kondisi yang namanya periodontitis. Apa sih periodontitis itu? Periodontitis itu adalah kondisi di mana si gusi atau jaringan yang mendukung gigi kayak tulangnya, terus ada ligamen atau kayak otot gitu ya yang megangin gigi. Nah itu terjadi peradangan, nanti giginya masih utuh tapi bisa goyang bang kayak gitu. Jadi abang nggak usah takut kalau seandainya mau scaling gitu ya. Nanti datang aja ke klinik sekarang. Biasanya kalau scaling dia promo bang, tapi kalau abang mau ke FDC itu kita di harga 149 udah atas bawah, udah sama pemeriksaan intraoral juga, pemeriksaan pakai nanti Tes. Halo. Ini Bang, udah nggak ada suaranya nih? Ini ngawet apa
Wah, Enggak, udah. bang udangnya. Bang udangnya yang ini nge-lag kayaknya. Wah, rotornya itu mati itu, Pak. lagi ada pasien. Oh, Lagi ada pasien kali. Tiba-tiba orang Tuh datang makanya ke klinik. marah terus. oh, belum ganti ruangan. Bentar, lagi ke ruangan. Aduh sorry bang, gua males mandi sumpah. Mic-nya mati, Pak. Pak Adi itu mic-nya mati. Ikan apa yang nggak bisa berenang? Diam bang. Coba ini mau konsultasi. Halo, halo Pak Dokter. Pak Adi itu ada trouble kah? Aduh, tua banget jokesnya lagi. Halo Pak Dok, Pak Dok. Kalian nggak ada yang jawab apa? Udah di mute, wow. Ternyata di mute, Mbak. Bukan nge-lag. Oh, di mute. Itu katanya di mute. Oh, Di-mute sama siapa, Bang? Gimana Pak Dito? enggak tuh bang, enggak di mute kok. Tapi mic-nya hilang nih. Mic di Roblox-nya hilang dia. Di gua masih ada, Bang. Oh iya kah? Tulisan yang di ini loh, yang di settingnya. Ada kah? Di mic sih. Iya kan hilang mic-nya. Kayaknya kena ban Roblox deh. Karena merendah untuk meroket terus kayak. Apa coba? Waduh. Tapi masih bisa ngedenger gak sih? Enggak bisa. Oh, Dibilang anteng-anteng bae malah kena sidakan lu. Waduh, dibungkam. Berarti live TikTok dong, live TikTok. TikTok aja bang. Ya udah kalau gitu saya izin pamit sebagai pasien. Oh iya bang, siap.